yang diukur itu yang benar itu yang untung, bukan yang benar itu yang nggak yang sedangkan kalau misalnya di Islam yang benar itu adalah yang berpahala gitu kan, yang nggak benar itu adalah yang berdosa gitu. Ini mualaf, keluarga saya masih Kristen gitu kan. Bagaimana orang tua setuju? Karena di sini kita minoritas, kanan kiri depan belakang kita banyak non muslim, udah gitu sudah mulai banyak juga samping mungkin ada 3 ruko ke sana ada gereja, di belakangnya sudah ada wihara sangat megah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala murudin wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi asmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'd. Ketemu lagi di channel Ngaji Cerdas bersama saya, host baru, mungkin baru lihat teman-teman ya. Bersama saya Panca Rahmawan. Dan insya Allah di Ngaji Cerdas ini adalah channel yang mencerdaskan umat hanya bagi orang-orang yang ingin berpikir. Nah teman-teman, di episode kali ini kita mau ngomongin lagi masalah hijrah nih ya. Hijrah adalah kalau kita mengingat masa lalu, Rasulullah ini hijrah bersama sahabat dari dari Makkah ke kota Madinah. Yang di Makkah itu banyak sekali kezoliman sehingga kita susah sekali untuk berislam dan pindah ke Madinah. Namun hijrah ini bukan hanya sampai di situ, tapi berkelanjutan. Nah, hijrah pun itu penuh perjuangan. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang kepada saudara-saudara kita yang tentunya banyak sekali perjuangannya ya dalam melakukan hijrah, utamanya buat teman-teman yang dari non-muslim ke muslim, yaitu mu'alaf. Hal ini kita udah kedatangan tamu. Ini ada banyak tamu saya nih ya. Ada yang pertama saya perkenalkan, ini adalah Pak Cahya. Nah, kalau teman-teman subscriber Ngaji Cerdas lama nih pasti udah kenal banget nih namanya Pak Cahya atau Pak TJ yang itu sempat meledak gini ya videonya di Ngaji Cerdas. Beliau adalah seorang pengusaha, juga food vlogger juga, dan juga beliau adalah aktivis dakwah utamanya di Al-Fatih sini. Selamat datang Pak TJ. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak jawab, salam-salam selamat datang. Assalamualaikum ternyata ya, karena aktivis dakwah. Yang kedua ada Mas Kevin. Mas Kevin juga seorang pengusaha di bidang IT dan juga dia aktif di Yung Ngaji Jakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panca. Nah, yang ketiga ini adalah nggak kalah Yahud ini, Bapak Haji Arim. Beliau juga pengusaha di bidang kesehatan dan juga salah satu pengurus di Al-Fatih Islamic Center yang sekarang nih kita syuting di sini nih ya. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, ini sehat-sehat semua nih ya. Alhamdulillah. Jadi kita mau ngomong-ngomong dikit, saya mau bertanya nih sama Pak TJ nih ya. Waktu itu kan channelnya tuh ramenya tuh karena Pak TJ cerita tentang mu'alaf gitu ya, mu'alaf. Nah, mu'alaf kan nggak hanya berarti sampai di situ Pak. Begitu mengucap kalimat syahadat, nah kemudian kan kita mikirin ke depannya nih ya. Tantangan apa sih Pak TJ yang dihadapin ya pada waktu setelah bersyahadat itu? Kalau di tempat lain saya sering dengar tuh ada yang diusir dari rumah, ada yang macam-macam lah gitu. Kalau Pak TJ sendiri menghadapi apa nih Pak TJ? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Ngaji Cerdas, ya kan? Mungkin saya pernah atau teman-teman semua pernah lihat, mungkin di 2 atau 3 tahun lalu saya pernah diwawancara juga sama Ngaji Cerdas ini, masuk ke YouTube-nya. Di sana saya cerita asal mula saya berhijrah gitu ya. Hijrah ya.
mungkin banyak juga yang dari penanya-penanya viewers itu kan meminta ada lagi dong lanjutannya, ada lagi gitu kan. Cuma mungkin kali ini baru ada kesempatan lagi nih. Lebih kurangnya untuk kelanjutannya dalam artian nih saya setelah bersyahadat terus ya aktivitas saya gimana aktivitasnya gitu kan. Saya habis syahadat, saya pertama kali belajar ngaji Iqra itu di rumah teman saya ya. Itu di salah satu di daerah Pilangan Tangerang lah gitu. Nah, di sana belajar Iqra dengan Ustadz Syahroni. Saya masih ingat dengan beliau, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, ilmunya berkah gitu. Dari nggak bisa ngaji saya sampai alhamdulillah bisa ngaji walaupun belum fasih-fasih banget ya, harus banyak dibenerin nih mahrot segala macam ini tajwidnya segala macam gitu. Alhamdulillah setelah itu saya ikut kajian-kajian, ikut pengajian masjid-masjid di rumah, di akhirnya sampailah ke Al-Fatih Center ini gitu loh. Itu kira-kira tahun 2014 kalau nggak salah itu 2013 atau 14 itu. Al-Fatih ini Al-Fatih Center ini masih sedikit ya yang ngaji itu. Saya masih berdua atau 3 orang gitu gitu kan. Ada lambat laun berkembang. Terus istri juga awalnya istri malah yang ikut ngaji di Al-Fatih ini, ibu-ibu itu ya kan. Akhirnya suaminya dari nganterin sampai ikut kajian di Al-Fatih ini gitu. Sampai sekarang alhamdulillah sampai anak-anak juga pada ngikut semua gitu kan, keluarga gitu. Nah emang Al-Fatih ini luar biasa ya. Ini tempat dimana sebenarnya saya udah hijrah tuh dari Kristen ke Islam itu hijrah kan. Cuma waktu itu ya Islam yang belum kafah lah bagi saya gitu loh ya, belum menjalankan hukum-hukum syara gitu. Akhirnya pas di ngaji di Al-Fatih ini mendalamkan ilmu lagi ya kan, bagaimana Islam yang benar gitu kan, hidupnya pakai hukum syariat Islam gitu loh, Masya Allah. Akhirnya setelah itu terus sambil berjalan kita dakwah, kita ajak juga orang-orang teman-teman yang kita kenal untuk ikut bergabung ya kan. Masya Allah luar biasa lah di sini, di lingkungan Al-Fatih ini non muslim mayoritas ya gitu loh. Nah kita bagaimana kita siar kita berdakwah ya kan, supaya memudahkan saudara-saudara kita yang muslim untuk bisa mengaji, untuk sholat ya kan. Kemudian di bawah itu ada musola ya kan. Itu merupakan sarana yang amat sangat luar biasa lah, membantu gitu ya, terutama buat saya untuk menuntut ilmu gitu ya. Nah setelah itu kita buat kajian ibu-ibu udah ada, MT Anissa, kita buat kajian bapak-bapak MT 1453, terus anak-anaknya TPA ya kan. Bahkan sampai saat ini Masya Allah mungkin udah kalau dari hitung jumlah semua udah lebih dari 1000 lah jamaahnya gitu, dari suami, istri dan anak-anak gitu. Lengkap semua. Terus kegiatan-kegiatan di sini juga luar biasa. Semuanya ada dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai anak-anak, tahsin juga ada, Masya Allah. Makanya ini tempat Al-Fatih ini amat sangat berkesan buat saya dan membantu saya untuk mencari ilmu selama ini gitu. Waduh, perjalanannya benar-benar ini ya, lika-likunya ya. Iya, kita harus emang pada saat saya berniat hijrah dari Kristen ke Islam itu emang harus diniatkan untuk berhijrah secara kafah gitu ya, total gitu.
Cuma awal mula saya berhijrah itu masih terbatas dengan lingkungan di mana saya harus menuntut ilmu, ya kan, siapa yang membimbing saya gitu kan. Tapi lambat laun dengan saya cari dan terus mencari, akhirnya ketemulah. Insya Allah ini Al-Fatih, keluarga besar Al-Fatih ini udah seperti keluarga sendirilah gitu, Masya Allah. Waduh, mantap ya Pak Tuji ya tadi ceritanya. Gimana teman-teman, terinspirasi? Saya jadi mau masuk Islam lagi. 2 kali. Syahadat lagi. Aduh. Kita mau beralih ke Mas Kevin nih. Jadi Mas Kevin ini, tapi ini Mas Kevin saya confirm dulu ya, Mas Kevin ini kan mualaf bukan ya? Kalau saya nganggapnya sih enggak ya. Enggak ya? Kalau dibilang convert, saya convert waktu TK, dari TK ke SD. Waktu masuk SD itu aku convert dari Kristen ke Islam. Jadi memang dulu sempat Kristen, sempat masuk ke gereja juga, sempat ibadah juga sama kakek nenek. Terus kemudian ada 1-2 hal yang membuat saya di kelas 1 SD itu alhamdulillah memeluk Islam gitu. Itu kalau misalnya mau tahu ceritanya mungkin bisa di search lagi ya di Ngaji Cerdas. Itu aku udah sempat diwawancarin juga sama teman-teman dari Ngaji Cerdas ini. Jadi sahabat Ngaji Cerdas mau info lagi, nanti kalau kalian penasaran sama cerita 2 orang ini ntar dikasih link nih di sebelah sana, di atas ada linknya ya. Ada sebelah situ tuh, ada atasnya Pak Haji biasanya. Nah, jadi Mas Kevin, jadi berarti Mas Kevin ini berarti orang tuanya berarti yang mualaf ya, berarti otomatis Mas Kevin jadi ikut jadi Islam gitu ya. Jadi yang mualaf tuh bokap papi dulu mualaf waktu aku SD, dan ya udah alhamdulillah satu keluarga tuh mualaf gitu. Cuman yang mualafnya kita bukan mualafnya kebanyakan orang-orang hebat, mualaf zaman sekarang yang dia mualaf karena menemukan sesuatu ya kan, sesuatu di Islam kayak Pak TJ nih. Cuman kalau dulu ya mesti diakui kalau kita mualaf itu ya karena, kalau aku tuntutan karena keluarga kan, dari orang tua. Ya kamu ngikut aja gitu. Sedangkan kalau orang tua aku saat itu adalah karena tuntutan menikah gitu kan. Menikah karena menikah ya harus agama gitu. Jadi ya udah ikut Islam kayak gitu. Tapi itu wasilahnya luar biasa ya. Akhirnya sampai sekarang, sampai di sini nih kita ketemu nih berempat ini. Masya Allah. Nah ini yang mau saya tanya ini, Kevin ini kan ibaratnya berarti hidup di antara lingkungannya beberapa orang mualaf ya, apalagi sekarang kalau nggak salah istrinya mualaf juga ya? Istriku mualaf juga. Nah itu tantangannya gimana tuh Mas Kevin? Apa namanya, berkehidupan bersama para istri yang mualaf, seorang tua juga mualaf juga, gimana tuh? Ada nggak kalau misalnya kadang-kadang kan di keluarga itu, keluarga besar kan masih ada tuh perayaan-perayaan agama gitu kan. Nah Mas Kevin tuh menghadapinya gimana? Kalau dulu nggak ada tantangannya sih Pak. Dulu mah nggak ada. Dulu mah ikut-ikut aja. Ya jadi dulu justru menurutku aku nggak punya tantangan apa-apa ya. Semenjak masuk Islam tuh dulu aku nggak punya tantangan apa-apa. Los aja mau ikut perayaan apa, mau ngucapin apa, semua segala macam ya nggak masalah gitu ya kan. Dan baru mulai jadi tantangan ketika mulai belajar syariat Islam gitu. Jadi memang waktu itu mulai belajar syariat Islam kan pas mau nikah ya, dekat-dekat mau nikah. Di situ istriku itu calon istriku itu yang sekarang jadi istriku itu udah mualaf gitu. Nah dia itu masya Allah justru malah lebih Islamnya tuh malah lebih kuat lah gitu kan. Jadi karena memang dia menemukan Islam karena sesuatu ya, bukan karena menikah ya. Dia mencari, dia menemukan kenapa dia mesti masuk Islam. Makanya dia di situ lebih kuat lah Islamnya, dan dia mau waktu itu syaratnya kalau mau nikah itu ya kamu harus tahu menikah dalam Islam tuh gimana gitu, menggunakan Islam dalam rumah tangga itu kayak gimana kayak gitu. Ya makanya di situ dipaksa buat ngaji, dan mulai dari situlah baru muncul tantangan-tantangan gitu loh, tantangan-tantangan kayak misalnya dari keluarga yang tadinya nggak pernah ada omongan kamu Islamnya nggak usah kayak gitu banget gitu, terus jadi tiba-tiba ada kayak gitu kan, Islam mah jangan gitu banget lah gitu. Biasa aja lah gitu. Zaman sekarang kita mau kayak gimana lagi kalau misalnya contoh riba gitu kan. Zaman sekarang kita mau gimana lagi kalau hidup nggak dengan cara kayak gini kayak gitu. Gimana mau punya rumah, gimana mau punya mobil kalau misalnya nggak kayak gini kayak gitu.
Nah itulah mulai ada omongan-omongan kayak gitu. Kalau dulu kan mau beli motor ya kredit aja gitu kan. Dulu malah mau sempat hampir mau beli rumah kan. Nah alhamdulillah di situ udah di tengah-tengah ngaji tuh. Udah mau beli tuh ya udah cancel lah. Karena kepikiran juga kan kalau dipikir secara logika ya. Jadi bukan karena dari secara logika ya, kalau dipikir ya kalau misalnya ngambil cicilan 20 tahun terus di tengah-tengah kamu kenapa meninggal, nanti siapa yang mau bayar kayak gitu ya. Itu kan secara logika juga udah maksudnya ya nggak masuk iya juga sih gitu. Kamu mau memang hidup dengan setiap bulan tuh harus mikirin setiap bulan bayar segini, cari segini apa segala macem kayak gitu. Nah terus itu kalau misalnya tantangan dari keluarga, baik dari orang tua bahkan dari juga saudara-saudara gitu kan. Terus kalau misalnya waktu itu mau nikah ya karena Cina ya kan, kita tuh punya adat-adat tertentu lah gitu, dan karena kita udah ngaji jadi kayak ada beberapa hal yang kita minta sama keluarga untuk nggak dimasukin di acara pernikahan itu. Nah itu banyak tekanan dari keluarga juga, ya udahlah sekali seumur hidup, ya udahlah turutin aja kata orang tuanya apa segala macem. Ya balik lagi maksudnya agama Islamnya jangan terlalu, kalau mereka bilang jangan terlalu fanatik lah kayak gitu, jangan terlalu fanatik kayak gitu. Cuman ya kita ya masih alhamdulillahnya tetap kekeh sih gitu, nggak bisa mesti harus beginilah gitu, di Islam nggak boleh gitu. Ya itulah tantangannya kalau misalnya dari keluarga ya kan. Terus kalau misalnya istri itu, ya ini aku ceritain istriku dong jadi ya. Tapi kalau misalnya mau cerita Sedikit Pak, jangan banyak-banyak karena udah ada di cerdas juga. kalau mau ceritain istriku bisa cari lagi aja di ngaji cerdas, itu juga udah ada tuh. Cuman istriku tuh juga justru proses mualafnya tuh lebih luar biasa lagi sih gitu. Saya udah nonton juga. Udah nonton juga Pak? Iya, itu perjuangannya mantap sih kayak gitu. Nah itu kalau misalnya teman-teman penasaran bisa ditonton, di rewatch lagi aja di ngaji cerdas. Nanti kita kasih link Mas, tenang aja. Iya boleh, itu nanti dikasih linknya ya. Nah itu kalau misalnya tekanan dari keluarga istri ya lebih ke dari mertuaku sih, dari orang tuaku gitu. Karena mertuaku itu kan ya istriku dari keluarga yang Cinanya masih kental banget lah. Kalau aku mungkin bisa dibilang ya keluargaku Cinanya nggak Cina-Cina banget lah. Bahkan kalau dibilang ada bahasa daerah Cina yang bisa diomongin kita nggak tahu sama sekali gitu loh. Iya. Sedangkan kalau istriku tuh masih setiap hari ngomong pakai bahasa ke gitu. Bahasa ke itu jadi kalau di Indonesia ada Hokkien sama ke. Nah istriku tuh yang ke. Terus ada satu lagi yang Hokkien gitu. Nah terus kalau dari ya karena Cinanya lebih kental, ya itulah kenapa dari awal tuh istriku dari kecil ya udah dikasih tahu sama orang tuanya kalau misalnya kamu itu sebenarnya istriku tuh dibebasin, kamu tuh boleh milih agama apa aja gitu loh, kamu bebas, kamu pilih agama apa aja kecuali Islam. Islam udah diwanti. Itu udah dari kecil tuh diwanti-wanti, udah diomongin kamu bebas ngomongin apa, kamu bebas mau pilih agama apa aja ya kecuali kamu nggak boleh pilih Islam kayak gitu. Nah itu dan itu ya pas sudah besar ya aku pun mengajarkan gitu kan, ketika melihat umat Islam di Indonesia itu ya ternyata umat Islam tuh di Indonesia tuh nggak, ya bisa dibilang mayoritasnya tuh berantem satu sama lainnya, ribut ini itu, uang dikorupsi, ya ada yang masuk penjara, masuk KPK, ada bunuh-bunuhan, ada apa segala macam gitu loh. Dan kalau misalnya orang di luar Muslim lihat ya itu semua rata-rata orang Islam semua gitu loh. Walaupun mereka tidak menjalankan syariat dengan baik, tapi ya itu orang Islam gitu loh. Makanya mereka pada mungkin menilai ya kalau lu Muslim ya, kalau lu Islam ya lu jadinya kayak gitu loh. Jadi lebih baik nggak usah dipilih gitu. Nah itu yang bikin sampai sekarang mungkin bisa dibilang kita masih kurang ini sih sama keluarga istriku tuh masih kurang apa ya, masih kurang ya kurang nancep lah gitu ya. Jadi di bagian agama itulah gitu. Cuman secara hubungan kita alhamdulillah baik-baik aja gitu. Secara adab alhamdulillah kita masih berbakti sama mertua, masih sering ngunjungin, masih sering nanyain kabar, masih ngasih perhatian kayak gitu sih.
Ini sedikit nih balik ke Pak TJ ya. Kalau waktu Pak TJ gimana pernikahan Pak TJ? Ada nggak yang kayak gitu tuh konflik dari keluarga Pak TJ ini? Ya, emang ya balik lagi ke sebelumnya, jadi emang benar Mas Kevin nih, kita emang pada saat kita ikut pengajian terus yang menetapkan hukum-hukum syariat Islam itu kesannya itu kalau yang nggak biasa orang melihat kita ekstrim atau itu tadi fanatik radikal malah ya kan. Ngeri ya kan kayak gitu kan, tapi ternyata emang Islam ini diatur ya kan, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi tuh diatur kehidupan kita ya, bagaimana kita ngejalanin kehidupan ini yang seharusnya gitu kan. Memang orang banyak kan yang biasa ngeliat orang, maaf ya bukan saya ngejudge gitu, saya pun masih banyak kekurangan yang belum mengkaji Islam secara kafah dalam artian pelajari syariat-syariat Islam, biasanya biasa-biasa aja ya kan. Jadi di masyarakat umum tuh yang terlihat seperti itu, tapi pada saat kita udah mengkaji ya kan bagaimana harusnya Islam ini bertindak, berjalan, kehidupan sehari-hari, itu langsung menjadi momok yang kadang oh aneh nih, menakutkan nih apa gitu. Padahal enggak sama sekali. Udah serem duluan. Nah kalau saya menikah kemudian ya istri saya emang seorang muslimah dari lahir gitu ya. Nah itu pun saya waktu itu udah umur 30-an, target saya merit 25. Udah jauh kayaknya dari Jauh nih ya kan gitu kan. Wah, udah galau juga nih ya kan, jomblo nih, dulu pernah istilah jomblo sih gitu kan. Akhirnya saya niatkan mohon nama Allah ya kan, saya sholat tahajud, alhamdulillah, mudah-mudahan gak jadi riya nih atau sombong ya. Saya sholat tahajud 40 harian, itu di hari ke-42 atau 43 Allah tunjukin. Saya siap tahajud, saya cuma doa, ya Allah, saya pengen nikah secepatnya dalam waktu dekat. Itu emang nggak ada pacaran, nggak ada pacar itu ya kan gitu. Pokoknya minta aja sama Allah ya kan, yang cantik ya Allah, yang setia, yang sayang, sebutin aja kemauan kita ya kan, sama Allah kita bebas gitu ya kan. Harusnya minta satu lagi Pak. Minta satu lagi apa nih? Yang jabatannya tinggi. Oh, nanti saya jadi pemimpin gimana nih? Oke, saya doa itu aja pokoknya. Harus yakin gitu. Padahal kalau secara ini kan ini jomblo mintanya nikah, ya kan pacaran dulu kayak gitu kan. Tapi kan ini enggak gitu. Saya langsung minta. Itu di hari ke-42 atau itu tanpa putus tuh ya, tahajud emang itu Masya Allah. Saya juga baru lihat konten tadi di handphone, sama tuh pengalaman kayak saya gitu, apapun minta ya kan, tahajud minimal 40 hari aja tanpa putus aja, itu luar biasa. Itu ditunjukin, ada aja tuh ya kan, petunjuk dari Allah tuh yang luar biasa gitu kan. Akhirnya melalui temen ya kan, Toto datang silaturahmi ya kan, saya bilang saya mau nikah gini-gini, saya mau nyari istri ya kan, bukan nyari pacar. Toto ditawarin nih si A, si B dari apa kenalan ya kan. Saya bilang sama istri saya sekarang ya, saya bilang, Dek ya kan, bilang dulu ke orang tua saya ini mualaf, keluarga saya masih Kristen gitu kan, bagaimana orang tua setuju nggak? Saya belum ketemu tuh sama mertua saya tuh, baru gitu aja saya bilang, mumpung belum terlalu Jauh. cinta terlalu jauh gitu kan gitu loh. Saya pengennya ridho orang tua dulu lah biar mudah gitu kan. Itu waktu itu masih SMS tuh, belum ada WhatsApp segala macem gitu, tahun 2006. nggak bisa kirim foto dong. Wah, aduh nggak bisa. Gitu, jadi telepon sekali apa SMS juga lumayan kan rupiahnya waktu itu kan. Akhirnya tuh pas itu saya kontak lagi ya kan, gimana jawaban orang tuanya gitu kan. Ternyata alhamdulillah orang tuanya nggak masalah gitu. Saya sampai nanya, sampai nggak yakin gitu, ini bener gitu kan, nggak masalah kan, belum pernah ketemu. Iya katanya nggak apa-apa kok katanya. Masya Allah, saya langsung nih, ini bener-bener nih Tahajud tadi ya. doa saya dijabah nih sama Allah gitu kan. Udah itu kejadian itu bulan April itu tanggal 22 April ya kan, pertama kenal tuh 22 April. Nah terus saya bilang sama calon istri waktu itu, yaudah saya pikir saya mau
ya jalanin dulu lah setahun gitu, tahun depan kita merit ya gitu kan. Malah istri saya bilang kenapa nggak tahun ini aja, Masya Allah. Situ saya kaget lagi tuh di telepon tuh, saya bilang ini beneran deh gitu kan. Lalu saya langsung ingat lagi dengan doa saya, ya Allah saya ingin nikah secepatnya dalam waktu dekat. Itu terus pokoknya setiap malam yang saya minta. Apa ini jawabannya dari Allah, Masya Allah. Saya sampai merinding gitu kan. Ya udah di Desember kalau gitu kan Terus udah tuh planning, udah saya ketemu orang tuanya. Kenapa sih nggak habis lebaran aja gitu kan? Kenapa nggak besok sih gitu? Waktu itu lebaran itu bulan Juni atau Juli lah gitu ya. Waduh, bilang ya udah karena saya udah minta sama Allah doa gitu ya kan, tahu-tahu istri juga tahu-tahu kok mintanya lebih cepat lagi. Emang ini berarti bener-bener nih dijabah gitu kan. Ya udah saya bismillah yuk gitu kan. Ya udah prepare lagi, kenapa nggak sebelum lebaran, sebelum puasa? Masya Allah. Berarti emang yang saya harapkan itu ya bener, kita nggak ada pacaran-pacaran di Islam, kita ta'aruf langsung ya kan. Masya Allah 2,5 bulan dari kenal, saya nggak pernah tuh yang malam mingguan apa segala macam, nggak pernah. Datang pun prepare untuk nikah ya, bikin undangan, konsultasi apa segala macam, cari KUA-nya gitu kan, ketemu sama orang-orang KUA gitu, pengurus-ngurus lah ibaratnya, ngurus segala macam. 2,5 bulan alhamdulillah ijab kabul. Masya Allah. Ya kan luar biasa. Makasih buat istriku tercinta. Aduh. Boleh tuh dites lagi tuh 40 hari. Mau set istri. Alhamdulillah itu kita hijrah bareng ya, dalam artian kita mulai ayo cari kajian yang benar-benar memperdalam ilmu Islam kita lah ya kan. Istri dulu ya kan, dari pertemuan nongkrong ngantar anak sekolah ya kan, akhirnya ikut ngaji, akhirnya sampailah di Al-Fatih ini kan gitu. Sampai alhamdulillah ya kan, anak-anak kami juga kami ajak ke sini gitu. Dari anak saya dari SD sampai sekarang udah SMA juga, waktu itu TPA-nya di sini. Masya Allah, alhamdulillah anak saya hadir nih. Alhamdulillah Ustadz Pasya Mudrika Al-Hafiz. Masya Allah. Jazahullah khair Pasya, semangat terus belajarnya. Amin. Amin. Nih Kira-kira begitulah. Nah. menggebu-gebu banget itu. Oh, yes. Saya jadi ikut capek nih. Kita cooling down sedikit. Tadi bicara tentang Al-Fatih, saya mau ke Haji Arif nih. Kalau di Al-Fatih sendiri ini kegiatannya apa? Khususnya kalau kontribusinya terhadap mu'alaf gitu. Bisa dijelasin nggak, Ji? Baik, terima kasih penonton Ngaji Cerdas. Sahabat Ngaji Cerdas. Oh, sahabat Ngaji Cerdas, Masya Allah. Saya merasa berdekatan dengan orang-orang soleh yang hijrah ya, yang tadi yang belum mengenal Islam. Nah, ternyata beliau sangat gigih untuk mempelajari Islam. Dan tadi disinggung juga oleh teman-teman dari Pak TJ, Mas Kevin, bahwa beliau juga ada tempat yang beliau sebut bahwa ada Al-Fatih yang mendukung atau mensupport hijrahnya beliau. Jadi Mas Panca bahwa Al-Fatih ini memang yang mensupport buat teman-teman yang salah satu atau salah duanya ini Pak TJ dan Mas Kevin yang hijrah atau menjadi mualaf. Di tempat ini beliau belajar. Bukan sama beliau, tapi tadi dikatakan bahwa ada istrinya mengkaji di sini, ada anaknya juga belajar di sini, belajar Al-Quran. Kita menyebutnya mungkin station ya. One stop station. Oh, station untuk one stop solution. Oh, solution gitu. Jadi keluarga kebetulan kalau Pak TJ sebagai founder Majelis Talim 1453 itu ada kajiannya di hari Sabtu. Di situ ada anak-anak juga tadi, anak-anak berkegiatan di gedung Al-Fatih ini ya, Al-Fatih 1453. Di atas biasanya lantai 2 ada juga ibu-ibu. Tadi dikatakan ada MT Anissa, yang kebetulan mungkin namanya mirip dengan istri antum ya. Ya. Jadi hari Sabtu itu di sini kegiatan penuh.
Jadi, teman-teman ini banyak belajar atau mempunyai komunitas di sini sehingga banyak mengkaji Islam. Anak-anaknya tadi belajar agama, belajar Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an. Begitu juga tadi Pak Tijem mengatakan bahwa memang teman-teman hijrah ini kan perlu pas circle gitu ya, perlu lingkungan, perlu wadah, perlu tadi teman-teman yang berdekatan. Jangan sampai nanti ketika sudah bersyahadat nggak punya temen, bisa balik lagi atau mungkin pemikirannya yang terkontaminasi. Nah, di sini hadirnya Al-Fatih 1453, kebetulan kita namakan ini adalah Gedung Al-Fatih 1453, dan kebertepatan nih Mas Panca. Iya. Gedung Al-Fatih ini insya Allah kita sedang membuka wakaf. Oh begitu. Wah, gitu. Jadi buat teman-teman atau sahabat ngaji cerdas dimanapun berada, untuk mendukung kegiatan-kegiatan beliau-beliau ini ya, untuk mengkaji Islam, belajar Al-Qur'an, dan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Sedikitnya ada 8 kalau saya itu ya. Ada tadi MT Anissa, MT 1453, ada Ummahatul Janati, terus ada rumah Quran Al-Fatih gitu yang mengkaji Al-Qur'an. Membedah lah gitu ya dari anak-anak kecil kita, buat teman-teman yang mungkin di sekitaran Cengkareng Kalideres yang punya anak-anak 5 tahun, 7 tahun bisa belajar di sini gitu. Bergabung di sini. Nanti ada orang tuanya juga ada kajian khusus. Anaknya belajar, ibunya gak belajar, masya Allah. Kita pengen itu mencari peradaban baru, gitu ya. Suatu peradaban dari rumah kita, gitu kan? Karena kita belajar sefrekuensi ya, Mas ya. Yeah. Sefrekuensi, anaknya juga belajar, ayahnya juga belajar, ibunya belajar, sehingga ketika pulang ke rumah satu frekuensi. Anaknya bisa menceritakan pelajaran agamanya atau Al-Qur'annya, ayahnya punya juga ilmu dari kajiannya, kemudian istrinya juga ada, sehingga di rumah kita berdiskusi mengenai Islam kafah tentunya. Selain itu juga ada kajian tentang agak sedikit nih remaja, Mas. Ada kajian remaja namanya Yuk Ngaji Muda, ada juga Yuk Ngaji Jakbar nih. Yuk Ngaji Jakbar itu ya anak-anak remaja, anak-anak kekinian, Mas namanya, Mas? Gen Z. Oh, Milenial. Generasi Z. Oh, generasi Z. Itu difasilitasi juga ada namanya Yuk Ngaji Jakbar. Itu mendampingi generasi kekinian supaya nggak baper, nggak bentar-bentar pengen healing. Boleh di sini healing. Nggak ada kajian. nggak sad boy. Iya, nggak usah sad boy lah gitu ya. Ada juga tadi untuk akhwatnya, itu akhwat muda juga ada di sini, Mas. Kita fasilitasi di Gedung Al-Fatih ini, ya, di gedung insya Allah kita akan namanya itu Gedung Dakwah Al-Fatih 1453. Nah, itu ada namanya Madras Solihat. Nah, gitu ya, anak-anak muda akhwat yang masih belum menikah ya, single gitu, masih single. Nah, alhamdulillah di sini kita fasilitasi untuk kajiannya, untuk belajarnya dan sebagainya. Gitu. Bahkan mungkin ada ibu-ibu yang belajar TPA juga ada. Banyak ya? Banyak. Belajar mulai kalau ada bapak-bapak akidah. Apa namanya? Syahadat bisa nggak di sini, Ji? Oh iya, oke. Untuk yang syahadat juga alhamdulillah tahun kemarin justru ini di Gedung Al-Fatih kita ini, Gedung Al-Fatih 1453 ini berhasil mensyahadatan minimal 3 orang. Kalau saya ingat 3 orang. 3 orang. Maaf, alhamdulillah gitu ya. Jadi memang Gedung Al-Fatih ini sangat apa ya? Sangat fungsional gitu. Di mana posisi ini sangat menentukan, dalam arti kita berada di lingkungan, mohon maaf ya, sekeliling kita itu banyak non muslim. Kita ini memang di ruko, tapi sekeliling ruko kanan kita ini banyak orang non muslim. Kita minoritas lah, tapi kita terus bersemangat. Maka kita perjuangkan nih teman-teman sahabat ngaji cerdas, bahwa Gedung Al-Fatih ini bisa kita beli, eksis ya, supaya ya bisa tadi dakwah eksis, teman-teman yang sedang berhijrah mengkaji Islam secara kafah itu tetap terus berkembang atau untuk menambah ilmu gitu. Supaya apa juga, tetap di sini azan itu
gaung gitu Mas Panca. Oh, Karena betul. karena di sini kita minoritas, kanan kiri depan belakang kita banyak non muslim, udah gitu sudah mulai banyak juga samping mungkin ada 3 ruko ke sana ada gereja, di belakangnya sudah ada wihara sangat megah gitu. Jadi bagaimana kita mempertahankan supaya kegiatan sholat 5 waktu di sini tetap berjalan buat teman-teman yang musafir, yang mohon maaf ya, yang gojek atau ojol gitu ya, itu bisa meneduh, bisa sholat dan di sini, dan juga bisa belajar ngaji di sini. Banyak teman-teman kita yang dari tim ojol juga ikut bergabung mengkaji Islam di sini secara lebih dalam. Masya Gitu, Mas. Allah. Jadi emang Al-Fatih ini paket lengkap ya. Insya Allah paket lengkap Mas. Semuanya ada, sholat dari mulai limit terkecil sampai terbesar. Terbesar. Wah, jadi kalau kita gabung di sini, insya Allah kita di lingkungan yang tepat. Yang tepat. Muslim. Masya Allah. Jadi teman-teman jangan lupa ikut wakaf Al-Fatih ya, supaya Al-Fatih ini tetap eksis. Eksis. Nah, kita balik lagi nih ke Pak TJ ini. Berarti kan Al-Fatih ini sebuah support system yang sangat bagus ya Pak TJ ya, untuk kita utamanya untuk mualaf, untuk belajar. Iya, Begitu kan? benar-benar. Nah, di MT 1453 sendiri, kira-kira Pak TJ apa sih sebenarnya awalnya tercetus? Ya kan karena antum ini kan founder ya. Apa yang bikin, ayo kita bikin yuk, gitu loh. Bisa cerita sedikit nggak? Sedikit aja, dikupas sedikit lah. Emang alhamdulillah ya, luar biasa Al-Fatih Center ini luar biasa nih, sarana yang sangat menunjang lah ya kan gitu loh. Untuk kita berdakwah, kita menuntut ilmu di sini ya kan gitu loh. Kita ajaklah, kita sebagai imam nih kita ajaklah istri dan anak-anak kita untuk ayolah kita mencari ilmu bersama untuk kejanahnya nanti kelak insya Allah gitu kan. Nah awalnya malah istri saya kira-kira waktu itu 5 orang gitu ya, mulai pengajian gitu di situ. Terusnya awalnya saya nganter ya kan, akhirnya ada pengajian juga bapak-bapak, cuma itu 2 atau 3 orang tuh saya ngikut. Awalnya Tuh akhirnya udah kami ada ide buka juga majelis talim. Waktu itu bapak-bapak belum berbentuk majelis talim, ibu-ibu juga belum sih, masih pengajian biasa aja, belum ada namanya, belum ada nama gitu. Kemudian istri saya salah satu founder juga, MT Anissa gitu. Namanya Nisa juga kebenaran. Tapi namanya kok jadi MT Anissa. Kemudian ketuanya dia juga lagi gitu kan, waktu itu awal muasal MT Anissa. Nah kemudian MT 1453 saya sama beberapa teman, ayolah kita buka juga ya kan gitu loh, MT juga. Pernah mikir tuh namanya apa nih kan, Anissa apa, Anissa udah ada Arizal atau apa. Udah saya bilang kita yang unik aja, pakai angka ya kan. Al-Fatih kan 1453 tuh, 1453, udah kita MT 1453. Wah boleh juga tuh kata gitu kan. Ya akhirnya alhamdulillah tuh tercetus. Nah udah setelah itu kita ajak kenalan kita, temen kita, terus istri yang ikut ngaji juga tambah banyak, suaminya nganter. Ada juga yang sekedar pengen tahu gitu kan, kok istri saya berubah nih selama ngaji di sini. Ada yang curiga awalnya gitu kan, dan dari dengar cerita akhirnya pengen tahu nih. Ada lah, di sini juga ada ya. Ada yang juga istri yang ngaji dia di mobil aja, ada juga. Nunggu gitu. Jadi Inisialnya apa, Pak? Jadi ada yang ada yang mencurigai istrinya, ada yang penasaran karena istri saya tambah baik gitu kan. Ada yang istrinya mungkin ekstrim ya, kayak wah Pak nggak boleh riba lagi gini. Apaan sih mah, kamu ngaji di mana sih ya kan? Karena penasaran tuh, nganter istrinya ikut bergabung di MT 1453. Alhamdulillah ya kan, dapat hidayah dan dalam artian ya udah jadi ngikut terus, bergabung lah terus gitu loh. Ternyata emang kita pun ya bukan ekstrim, bukan radikal, insya Allah emang kita berdasarkan Quran dan hadis ya kan, apa yang kita pelajari gitu loh ya kan. Selayaknya orang Islam harusnya ya hukumnya ya Islam gitu. Iya seperti itu. Jadi
berawal dari nganter istri lah boleh dikatakan MT 1453 itu gitu. Oh, jadi nganter istri adalah dibanding nunggu lama. Ikut kajian, Jangan takut. Gitu ya. Jadi mesti punya istri dulu dong, Pak. Enggak juga. Oh, Nah, tapi enggak kalau juga. di sini emang 1453 biasanya udah beristri. Ada kan yang ngaji muda itu kan yang jomblo-jomblo tuh. SMA, kuliah, Iya. kan ya, ngaji Jakbar. Ngaji muda yang anak-anak kecil lah, ibaratnya SMP ke bawah lah gitu kan. Dibaginya biasa seperti itu, tapi kita mah bebas aja gitu. Mau belum merit atau jomblo masuk ke 1453 ya boleh aja gitu, bebas. Ini menarik nih pembicaraan masalah tadi bapak-bapak terus yang single. Nah, kalau Mas Kevin sendiri kan nih di Yung Haji Jakbar nih. Yung Haji Jakbar itu apa single semua atau ada yang berkeluarga atau gimana? Bisa cerita dikit nggak aktif? Langsung mulai berkeluarga sih, Pak. Berangsur-angsur. Kalau nggak habis Panitianya- dicengin ya, jomblo. Iya, jomblo. kalau nggak dicengin mulu setiap kajian, Pak. Kasihan juga. Jadi kalau misalnya Yung Haji Jakbar itu apa ya? Bisa dibilang mungkin sarana ya. Sarana awalnya kenapa aku bisa hijrah gitu. Jadi dulu hijrah tuh difasilitasi sama teman-teman dari Yung Haji gitu. Dari Yung Haji waktu itu ikut acara programnya Yung Haji Pusat, Ustadz Wiman Aditya, itu acaranya ngefast, itu Masya Allah bagus banget. Kenapa bisa bilang bagus banget? Karena cuman acara itu doang. Jadi aku kan udah Islam dari SD sampai sekarang lah gitu kan, udah Islam. Sampai Kok mikir ya? Dari SD sampai sekarang ya kan. Nah cuman dari SD sampai aku ya kurang lebih kerja lah, masuk kerja, itu belajar Islam dari sekolah SD, dari SMP, SMA sampai kuliah ataupun kerja itu dengar kajian Islam itu belum pernah ada yang bikin bisa nge-shift gitu loh, ngubah pemikiran, ngubah visi hidup lah dari jangka panjang sampai jangka akhirat. Jangka panjang misalnya tuh, ini kalau ngomongin jangka panjang, jadi kalau jangka panjang mungkin kalau kebanyakan orang Chinese tuh hidupnya tuh jangka panjang. Kita tuh mikir ke depan, kalau misalnya apa? Misalnya kamu mau punya banyak duit, ya kan? Kalau misalnya jangka pendek, jadi ada jangka pendek, jangka panjang, jangka akhirat. Kalau jangka pendek itu, kalau kamu mau punya banyak duit, ya wis hari itu mau punya banyak duit gimana caranya? Ya udah maling aja, ya kan? Yang penting saat itu gue punya duit, ya kan? Ya udah nih tiba-tiba Pak TJ duitnya hilang, nah itu diambil sama orang yang ya udah yang penting saat itu gue mau punya duit buat makan atau buat apa? Itu jangka pendek. Dia nggak mikir kalau misalnya saat itu setelah maling dia nanti bakal digebukin massa atau dipenjara atau dihakimin. Nah, kalau misalnya jangka panjang, gimana caranya kita bisa dapat duit? Nah itu bisa dengan cara ya udah kita buka usaha, buka bisnis. Cuman kita nggak peduli bisnis ini halal atau haram gitu. Nah dulu mungkin pemikiranku dari kecil ya, nggak dari kecil lah, dari mulai mikir lah, mulai balik sampai kerja itu mungkin udah diajarin bagaimana caranya buat berpikir dengan jangka panjang. Kevin, kalau misalnya kamu mau ya ibarat kasarnya kamu kan seorang laki-laki, kalau misalnya kamu mau punya syahwat, bagaimana cara melampiaskan syahwat tapi secara jangka panjang itu gimana gitu ya. Minimal kalau misalnya jangka pendeknya, kalau orang punya syahwat mungkin mohon maaf bisa memperkosa gitu kan, ya habis itu kan dihakimin masa ya kan. Tapi kalau misalnya jangka panjang ya mungkin dengan cara pacaran, atau kan misalnya dulu terkadang kalau orang tua tuh ngajarnya punya uang dulu yang banyak, habis itu kamu mau punya perempuan kayak gimana ya pasti pada nempel lah kayak gitu kan. Ya, jangka panjangnya kurang lebih kayak gitu, minimal nggak digebukin masa gitu ya kan. Ya itulah maksudnya lingkungan yang literally semuanya itu mualaf, yang kita tuh mualafnya bukan karena menemukan sesuatu gitu. Jadi memang kita masih diajarinnya bener-bener hukum di dunia itu kayak gimana kayak gitu. Nah alhamdulillah pas lagi zamannya kerja, nah itu kerja itu ya kayak misalnya adalah kayak misalnya nyicil motor, nyicil HP, nyicil laptop kayak gitu. Terus di situ mulai dikenalin sama yang namanya Yung Haji ya, karena kan ketemu calon istri nih ya kan. Istri bilang kalau misalnya nggak mau nikah kalau misalnya nggak ngaji, sama istriku dikenalin lah sama Yung Haji nih.
gitu. Nah di situ belajar. Masih pusat atau belum Jakbar? Kenapa? Yang ngaji Masih pusat dulu, karena dulu aku kerja di pusat kan, rumahku di Bekasi. Dulu belum pindah ke sini nih. Nah itu di situ bener-bener diajarin yang namanya hijrah gitu loh, nge-shift. Bagaimana sebuah hadis Allah itu bakal ngubah nasib seseorang kalau misalnya kita mau mengubah diri kita itu bener-bener diterapkan gitu loh. Jadi bukannya mengubah pindah kerja dari kerja sini ke sini, tapi itu yang diubah tuh visi hidupnya. Diajarin di situ dari yang kamu tuh sekarang visi hidupnya jangka panjang. Jadi kamu tuh harusnya sekarang visi hidupnya tuh jangka akhirat. Dimana setiap kegiatan atau hal-hal yang harusnya aku lakuin itu udah bukan based on hukum dunia ini lagi, tapi based on Allah ini ridho atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau melampiaskan syahwatmu, apa yang Allah ridhoi gitu loh, apa yang Allah tidak ridhoi. Dan kalau misalnya kamu mau cari uang, apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah tidak ridhoi, itu contoh misalnya sebagian besar mungkin masalah di Indonesia ya, di dunia inilah gitu, masalah syahwat sama masalah uang, rezeki ya kan. Nah setelah ikut Yungaji itu alhamdulillah jadi bisa melihat dunia tuh dari sudut pandang lain, yang tadinya dari sudut pandang visi jangka panjang menjadi sudut pandang visi jangka akhirat, yang tadinya semuanya mungkin serba diukur dengan uang ya, karena mungkin kita tinggal di negara kapitalis gitu kan, dimana yang diukur itu yang benar itu yang untung, bukan yang benar itu yang enggak yang sedangkan kalau misalnya di Islam yang benar itu adalah yang berpahala gitu kan, yang enggak benar itu adalah yang berdosa gitu. Nah itu di Yungaji bener-bener di twist ya, kalau ibarat kata sekarang semua orang mungkin bilangnya kamu dicuci otak ya, mungkin ya I admit it gitu kalau ya, mungkin memang benar saya dicuci otak gitu kan, tapi memang semua itu proses itu ya memang ya cuci otak gitu ya, dan memang tapi dicuci otak untuk menjadi sesuatu yang lebih baik kayak gitu. Di situ ya alhamdulillah setelah ikut itu ya aku bisa memandang dunia lah, kayak sekarang kalau misalnya yang ngaji kan juga kita belajar adab ya, walaupun kita sudah hijrah. Jadi kalau misalnya ngelihat orang yang sedang ya gampangnya cowok cewek lagi pacaran lah gitu kan, kita nggak langsung tiba-tiba teriak, nggak langsung menjudge. Ya nggak langsung menjudge apa segala macam. Terus kalau misalnya cewek nggak pakai kerudung atau nggak cewek, kalau sekarang mungkin joget-joget TikTok apa, di Yungaji itu kita nggak langsung menjudge kayak gitu. Justru di Yungaji itu kita menemukan atau mencari cara gitu loh, gimana caranya supaya orang-orang yang Gen Z ini, gen-gen anak-anak muda kayak gini itu bisa kejaring sama kita gitu loh, bisa mulai buat kita ajak buat ngaji kayak gitu, berpikir gitu, mulai berpikir, mulai mengubah sudut pandang mereka juga kayak gitu. Jadi kayak aku merasakan sesuatu yang baik nih di Yungaji, dan makanya aku pengen jadi bagian dari Yungaji dan di sini, dan aku memutuskan buat sekarang ngambil bagian di Yungaji Jakbar karena aku ngerasa aku punya sesuatu yang baik yang harusnya itu aku pengen bagi juga ke teman-teman yang lain gitu loh. Kayak aku kan dari tempat dimana di bawah gak hijrah sama sekali, tapi akhirnya bisa mengubah pikiran jadi ya menurutku lebih baik lah gitu. Dan itu yang pengen aku share di Yungaji, dan khususnya di Yungaji Jakbar ini sih Pak, kayak gitu. Nah ini Al-Fatih ini ya salah satunya adalah ya kalau dari sudut pandangku ya mungkin kalau dibandingkan dengan, maksudnya bukan maksud membandingkan, tapi kalau dibandingkan dengan musola atau masjid-masjid lain, kalau mereka mungkin punya program tapi rata-rata programnya adalah dari DKM mereka masing-masing gitu loh. Sedangkan hanya Al-Fatih yang aku temuin saat ini yang dia tuh ngebolehin komunitas-komunitas lain itu bisa punya program di tempat ini gitu loh, diwadahi di sini gitu. Dan disitulah bagusnya. Aku belajar pas ngaji itu, aku belajar ada sesuatu yang nilainya fisik sama non fisik. Nah di situ aku belajar kalau sesuatu yang nilainya non fisik itu yang lebih baik daripada sesuatu yang nilainya fisik. Kalau sesuatu nilai fisik itu contohnya misalnya adalah gedung Al-Fatih ini adalah sesuatu yang nilainya fisik. Sedangkan kalau misalnya sesuatu yang nilainya non fisik itu adalah program-programnya. Nah aku diajari kalau misalnya sesuatu yang nilainya non fisik itu lebih penting daripada sesuatu yang nilai fisik. Jadi kalau misalnya ada masjid gedenya gede banget tapi nggak ada program-program di situ, maka masjid itu niscaya nggak bakal rame gitu kan, nggak akan berkembang. Tapi kalau misalnya ada sebuah tempat, kalau misalnya punya sesuatu yang nilainya non fisik, program-programnya itu baik, itu insya Allah
musolanya itu atau masjidnya itu ramai, dan alhamdulillah aku ngeliat Al-Fatih ini adalah sesuatu yang program-programnya sangat bagus gitu loh, sesuai nilai non fisiknya sangat bagus. Jadi walaupun gedung kita itu terbatas ya, mungkin terbatas, tapi kalau secara fungsi itu maksimal banget gitu loh. Ini tuh yang aku lihat nggak ada di tempat-tempat lain sih kayak gitu. Masya Allahnya sih di situ. Jadi memang bener-bener Yung Ngaji Al-Fatih ini kolaborasi yang sangat mantap gitu. Nah ini terkait tadi ada MT, ada Yung Ngaji, mungkin ada yang lain. Untuk Haji Arim nih, tantangannya apa Ji mengelola komunitas ini? Apalagi kan kanan kirinya tadi Haji bilang itu ya non muslim sini lingkungannya, kan itu tantangannya apa sih Al-Fatih itu? Iya, tantangan Al-Fatih memang berbeda dengan mungkin tadi musola atau masjid di tempat lain. Apa? Al-Fatih itu bahasa perlu kepastian. Kenapa? Ya selama ini gedung kita ini Al-Fatih 1453 ini masih statusnya masih sewa, Mas. Oh gitu. Itu masih sewa ya. Jadi alhamdulillah ini kesempatan juga buat kami, buat teman-teman atau sahabat semua tadi untuk memfasilitasi teman-teman semua komunitas-komunitas yang ada gitu kan. Itu bahwa kami membuka program wakaf gedung Al-Fatih ini, Mas. Gitu supaya apa? Nah, gedung ini alhamdulillah sama pemiliknya mau dijual, dan kita insya Allah berkomitmen akan membeli gedung ini. Nah, dengan tadi sudah pasti kepastian gedung ini milik kita semua, bahwa kita bisa lebih banyak membuat program-program kajian atau apa kegiatan-kegiatannya lebih banyak lah untuk menghidupkan gedung ini atau musola ini. Bisa dimaksimalin lagi. Bisa dimaksimalkan lagi. Karena ini udah maksimal, ini mau dimaksimalkan lagi, Mas. Masya Allah. Jadi teman-teman Ngaji Cerdas, sahabat Ngaji Cerdas ini jangan lupa nih, kita ada program wakaf Al-Fatih. Nanti bisa dilihat nanti infonya ada di sini ya, di TV mungkin. Waduh, ini bincang-bincangnya mantap banget nih. Cuman ini terakhir mungkin ya, pesan aja nih dari Pak TJ nih buat mu'alaf yang di sana yang sedang berjuang. Kira-kira apa tuh Pak TJ? Buat mu'alaf ya, berarti udah Islam nih ya. Teman-teman mu'alaf, alhamdulillah berarti antum itu udah Islam. Islam itu kita harus masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan, menyeluruh, dalam artian kita jalankan hukum-hukum secara Islam dengan sebenar-benarnya. Salah satu sarananya, tempatnya ya di kami lah salah satunya gitu. Mungkin tempat-tempat lain banyak juga, cuma kami menyediakan juga fasilitas tersebut atau kajian yang model berkomitmen untuk menjalankan syariat Islam lah gitu. Dan terusnya tetap istiqomah, apapun yang menghalangi, mohon nama Allah, minta kekuatan sampai akhir hayat tetap Islam. Kan jangan meninggal kecuali dalam Islam. Allahu Akbar. Kalau Mas Kevin sedikit ya penutup, kan Mas Kevin ini pebisnis gitu ya, jadi tapi masih muda juga, tapi masih meluangkan waktu juga untuk dakwah. Kira-kira pesannya buat teman-teman muda nih yang masih sibuk sama hal-hal yang duniawi apa sih untuk bisa aktif di dunia dakwah atau mungkin kontribusi? Kalau ini bingung juga ya, karena kalau misalnya dari pribadi, justru aku itu bisa dibilang mungkin kalau misalnya dibagi secara porsi ya, aku tuh masih menyibukkan 70% tuh untuk duniaku dan 30% itu untuk dakwah lah. Jadi kalau bisa dibilang masih belum sehebat bapak-bapak lah gitu. Karena kan masih muda ya, aku kayak pikirannya kayak masih melintis aja lah gitu, masih melintis gitu. Jadi kayak tapi kan masih ada 30%. Ya alhamdulillah. Jadi pesannya apa nih buat yang masih 5% lah gitu kan, untuk bisa naik mungkin jadi 30% kayak Mas? Kalau pertama itu yang aku harapin khususnya mungkin buat teman-temanku juga ya, yang aku harapin itu buat teman-teman semuanya itu kita mau
mencoba buat belajar gitu. Pertama belajar dulu. Jadi kita belajar seberapa ternyata maksudnya kita tuh punya agama gitu. Kita punya agama tuh yang hebat banget gitu loh. Islam tuh hebat banget gitu. Yang kalau misalnya kita coba terapin itu alhamdulillah bisa menuntaskan apa ya masalah-masalah kecil lah. Masalah-masalah kecil anak muda lah yang kayak kalau misalnya kita mikirin itu tuh malah habis waktu kita buat mikirin hal yang nggak jelas gitu kan. Apa sih contohnya mikirin hal yang nggak jelas? Misalnya kalau perempuan datang ke suatu tempat pakai baju merek A dengan warna A gitu kan, terus dia nemu ada perempuan lain pakai baju yang sama, nah itu kan langsung galau ya kan. Itu kan padahal sepele gitu kan, samaan, waduh pakai baju samaan lagi, malu gitu ya kan. Belinya sama nih di Shopee nih gitu. Tapi ibu pakai baju sama semua. Nah itu kan sebenarnya masalah kecil ya, itu contoh lah. Nah kebanyakan anak muda itu kita waktu kita tuh habis untuk hal-hal yang kayak gitu loh. Remeh-temeh gitu. Kena malah dikit sama bos, pengennya healing gitu. Nah itu kalau itu semua sebenarnya bisa kita hilangin kalau misalnya kita tuh belajar Islam gitu loh. Kalau misalnya kita ngaji, makanya pertama aku saranin buat teman-teman cari komunitas gitu loh, belajar Islam. Cari komunitas, teman-teman boleh kemana aja, banyak banget kalau kalian searching ya, karena hijrah tuh kemarin tuh jadi bisa dibilang jadi tren lah gitu. Kalian bisa cari ada Yungaji dan ada Sif, ada ya pokoknya banyak macam-macam. Mau ngaji sama siapa aja gitu. Yang penting dapat temen buat ngaji sama ada tempatnya kayak gitu. Belajar dari situ dulu dan 30% aku bisa dibilang 30% aku dakwah itu pun kalau misalnya nggak ada Yungaji Jakbar itu menjadi 5% atau 10% gitu loh. Karena menurut aku Yungaji Jakbar ini adalah wadah gitu loh. Wadahku di mana aku bisa dakwah kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada Yungaji ya mungkin aku bakal bingung. Ini aku mau dakwah gimana gitu loh. Mau mulai dari mana gitu. Dan alhamdulillah ya baik lagi aku ketemu Yungaji Jakbar khususnya itu ketemu di sini gitu loh. Dipertemukan di sini, ketemu salah satu anggotanya, kemudian ditawarin buat mau nggak jadi anggota panitia di Yungaji Jakbar gitu. Dan menurutku itu adalah sebuah peluang di mana aku bisa coba buat berdakwah lah kayak gitu. Karena memang kesempatan berdakwah itu ya jalannya macam-macam gitu kan. Cuman mungkin nggak semua orang seberuntung aku lah kayak gitu. Aku kan ya alhamdulillah ketemu aja gitu di tempat ini, terus ditawarin. Perjalanannya mulus lah. Perjalanannya alhamdulillah mulus lah kayak gitu. Paling gitu sih Pak. Oke. Terakhir nih buat Haji Arim ya. Jadi ini wakaf nih, kita berarti tadi bicara wakaf nih. Kira-kira Haji Arim kalau teman-teman ngaji cerdas mau ikutan wakaf kemana nih Haji Arim? Monggo, mungkin sosmednya di-share juga. Sosmed Al-Fatih. Oke. Baik teman-teman atau sahabat ngaji cerdas, kalau kita mau berwakaf atau berinvestasi pahala yang cerdas sesuai namanya, nah nggak salah. Silahkan salurkan wakaf sahabat-sahabat sekalian untuk pengadaan gedung dakwah Al-Fatih Center 1453 ini. Karena tadi dari cerita teman-teman kita yang tadi disampaikan bahwa sangat berbeda Mas, investasi pahala di gedung 14 Al-Fatih ini sangat berbeda dengan tempat yang lain karena semangatnya beda, perjuangannya juga beda, yang insya Allah itu pun akan Allah lipat gandakan dengan nilai pahala yang berbeda juga. Ya itu aja mungkin Mas Panca. Wah, terima kasih. Nanti mungkin untuk nomor rekeningnya akan disampaikan. Mungkin ada di sini ya ditanya. Oh iya, ada nomor rekening yang bisa ada nomor WA yang bisa dihubungi dan nomor rekening. Atau di Instagram Al-Fatih ada di @Al-Fatih_Center. Oh iya, @Al-Fatih Center Instagram. Silakan follow. Baik sahabat Ngaji Cerdas, waduh ini ngobrol-ngobrolnya sebenarnya kita masih pengen lanjut ya, masih banyak yang bisa dikupas nih, cuman tampaknya waktu juga yang memisahkan kita. Masya Allah. Ya kan, udah cocok belum? Ya terima kasih buat Pak TJ, Mas Kevin, Haji Arim udah bisa hadir di Ngaji Cerdas dan juga Ngaji Cerdas. Terima kasih udah memberikan saya kesempatan menjadi host. Oh, yes. Host fenomenal. Iya kan. Baik sahabat Ngaji Cerdas, jangan lupa sebelum kalian
matiin videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe dulu Baik. YouTube Ngaji Cerdas. Asik. Ya nggak? Supaya Siap. bisa dapat konten-konten. Jangan lupa nih belnya loncengnya dinyalain. Jadi kalau tiap kali Ngaji Cerdas upload, kita dapat notifikasi. Asik. Gitu ya, Sobat Gajisan ya. Ini sudah di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.